Seiring beranjaknya gue dewasa, gue sering nemuin mindset orang atau nyinyiran orang yang datang ke kita. Sebenarnya bukan pas kita dewasa doang, pas kita kuliah pun kita bakal ngalamin nyinyiran ini. Contohnya kayak, udah lulus ya, kok belum kerja sih? Atau ngebanding-bandingin pencapaian kita sama pencapaian tetangga. Lihat tuh tetangga, pernikahannya mewah, kerja di perusahaan besar. Terus mulai banyak pertanyaan, kapan beli mobil, kapan nikah, kapan punya anak, udah isi belum tuh perutnya, dan lain sebagainya. Gue yakin ya, dari beberapa orang yang nonton video ini pasti pernah dapat pertanyaan-pertanyaan yang kayak gitu. Yang dibaliknya sebenarnya ada mindset yang sebenarnya kurang oke menurut gue. Atau bahkan mindset ini bikin kita kena nyinyir, atau malah kitanya yang nyinyirin orang lain. Dan akhirnya fenomena ini bikin gue bertanya-tanya, kenapa sih banyak orang yang suka nyinyir, ngebanding-bandingin sama kehidupan orang yang sebenarnya nggak relevan-relevan banget di zaman sekarang buat seperti itu. Dan akhirnya gue bertanya, apakah salah ya kita punya persona yang berbeda? Atau ngelakuin sesuatu yang kontradiktif dari masyarakat pada umumnya? Well, di video kali ini gue bakal ngebahas kenapa orang suka nyinyir, dan gue bakal ngejelasin strategi dan mindset yang bisa lo lakuin supaya lo bisa bodo amat sama nyinyiran orang lain yang sebenarnya gak penting-penting banget. Well, apakah pertanyaan ini gak penting-penting banget? Ya belum tentu juga sih. Ya simak aja sampai habis lah ya, biar lo dapet keseluruhan insight-nya. Oke, kita bicara dari dasarnya dulu aja. Intinya orang-orang yang suka nyinyir kepada orang lain atau berekspektasi bahwa orang lain itu mestinya hidupnya begini. Nah, ternyata orang yang punya mindset seperti itu atau pemikiran seperti itu adalah orang yang memiliki pemikiran yang biner. Pemikiran biner itu apa sih? Pemikiran biner adalah cara berpikir dan meyakini kalau dunia itu cuma hitam dan putih. Nah, jadi kalau misalnya lu nggak bener, berarti lu salah. Jadi entah lo tuh di posisi di titik dimana lo tuh baik atau gak baik. Nah misalnya lo 4 tahun gak lulus kuliah, itu lo tolol cuy. Atau lo menunda bertahun-tahun setelah menikah belum mau punya anak, berarti lo fix cuy, lo gak subur. Dan misal lo abis lulus dan belum dapet kerja gitu berbulan-bulan atau bertahun-tahun, berarti lo gagal dalam hidup, lo beban masyarakat. Padahal faktanya dunia itu kan kompleks gitu ya, gak sekedar cuma hitam dan putih gitu. Dan sebenarnya ini buat pertimbangan orang-orang juga dalam mengambil keputusan, yang padahal kan dunia gak sekedar hitam dan putih kan. Sejarahnya ternyata panjang. Contohnya pernyataan seperti ini sudah ada dari zaman dinasti kuno. Contohnya di Cina, ada konsep yang disebut yin dan yang. Konsep ini biasanya digunakan untuk ngejelasin keseimbangan kekuatan yang saling bertolak belakang, black and white, dark side and light side. Di Star Wars, di mana-mana juga ada. Di abad pertengahan, pemikiran biner ini berkembang pesat di masyarakat yang religius, masyarakat yang beragama, dengan munculnya konsep baik dan jahat, surga dan neraka, dan lain sebagainya. Nah, pemikiran ini juga yang membuat konsep kelas sosial, kayak kaum bangsawan versus rakyat biasa, proletar versus borjuis. Bahkan lebih simpelnya lagi, kalau lu nggak kaya ya lu miskin. Meskipun pemikiran biner ini diterapin manusia di setiap zaman, banyak ilmuwan dan peneliti yang bilang sebenarnya kalau pemikiran biner ini nggak rasional, atau pemikiran kognitif yang nggak nyambung, nggak logis. Kenapa sih dibilang gitu? Karena pemikiran biner ini pemikiran yang cepet banget, thinking fast instead of slow. Artinya lo melakukan over generalisasi terhadap sesuatu yang kompleks gitu, dan lo punya asumsi yang biner banget. Ya kalau nggak 1 ya 0. Dan riset juga ngejelasin kalau data dan analisis orang berpemikiran biner itu lo ibarat mengimplementasikan data yang sebenarnya kompleks tapi dengan asumsi pribadi dan emosi doang, alias kagak nyambung karena tidak menggunakan data dan analisis lainnya. Pertanyaannya sih, kenapa gitu masih banyak orang yang berpemikiran biner? Nah, ini akan kita bahas di section selanjutnya. Gue menemukan 4 alasan kenapa manusia suka berpikir biner. Di Indonesia spesifik, di sini gue bakal jelasin 2 aja, yaitu norma dan budaya dan sistem edukasi, baik di rumah maupun di sekolah. Yang pertama, pengaruh norma dan budaya. Indonesia itu terkenal dengan manusia yang berbudaya, bernorma, dan beragama, yang lebih ketimuran dan standar sosial yang cukup kental. Ya kayak misalnya cewek masak di rumah, yang cowok kerja, dan pokoknya berbagai macam pandangan. Inilah yang mendorong orang-orang di Indonesia itu berpikiran biner. Kita semua pasti pernah mikir dan berpemikiran biner. Mungkin ini bisa bikin kita ngerasa terbantu, tapi kita juga harus berpikir kritis juga kan. Faktor yang kedua yaitu adanya sistem edukasi di rumah dan sekolah.
Nah, pemikiran biner ini bisa jadi ditumpukan di sekolah. Ini sempat disebutin mendiang Sir On Robinson bahwa school kill creativity, yang sebenarnya sekolah itu bikin kita nggak kreatif, bikin kita nggak kritis, dan akan dihargain kalau kita bisa ngasih jawaban yang benar. Kayak misal di pelajaran matematika. Di Indonesia identik dengan kalau orang pintar itu orang yang jago matematika, meskipun ya nggak juga kalau menurut gua. Nah, mungkin kalau di matematika metode biner itu mungkin metode yang baik, karena ya harus jelas mana yang benar mana yang salah. Begitu juga kayak di fisika. Meskipun ya di konteks fisika, lu kalau tahu fisika kuantum itu tuh udah nggak ngomongin biner-biner lagi atau ngomongin benar atau salah, ngomongin ya yang random-random aja gitu, probabilitas. Itu di fisika. Zaman sekarang udah mulai tuh muncul teori-teori kayak gitu. Dan itu udah terbukti juga, apalagi konteks-konteks lainnya gitu, yang bukan di mata pelajaran, misal konteks kehidupan gitu. Ya bisa jadi konteks biner ini agak tepat dong, karena bisa membatasi critical thinking dan eksplorasi dari siswa itu sendiri. Nah, kalau di kehidupan kita atau bahkan orang tua kita mikir kalau sukses itu punya mobil dan rumah. Kalau misalnya belum punya mobil dan rumah, ya lu belum sukses. Nah, ini bisa jadi jebakan. Sedangkan harga rumah kan sekarang udah gila-gilaan. Belum lagi ketika gue belajar finance, seringkali yang mencekik orang-orang adalah yang pertama adalah kredit rumah, yang kedua adalah kredit kendaraan bermotor. Ini yang sebenarnya bikin mereka tersiksa gitu, karena mereka terpaksa untuk ngutang untuk dapetin simbol kesuksesan tersebut. Dampaknya gimana dong buat pemikiran orang-orang? Ya sebenarnya ada banyak sih, tapi ada 3 hal yang menurut gua itu buat jadi concern gua. Yang pertama, pemikiran kita jadi kaku. Kita jadi susah memahami persoalan rumit, susah buat maju, susah buat berinovasi. Jadi close minded, bahkan cenderung jadi debat kusir yang gak selesai sama orang yang berpemikiran biner. Yang kedua, pikiran biner bisa bikin kita stereotype dan diskriminasi, yang bisa ngerugiin orang lain kayak gender, profesi, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, menurunnya decision making dan problematic making, karena pada dasarnya malas mikir gitu ya alasannya. Meskipun nggak gue jelasin, pengennya yang simple-simple aja. Ini bikin lo jadi nggak usah mikir sih, yang jadinya menurunnya decision making dan problem making. Terus yang jadi pertanyaan, terus gimana solusinya Ham? Solusi buat ngendaliin ketika lo ketemu orang yang pemikirannya itu biner, supaya perdebatannya itu nggak ngerugiin diri sendiri, apalagi orang lain. Ini bakal gue bahas ke section selanjutnya. Jadi gini, pada dasarnya kita nggak bisa ngendaliin pikiran dan perilaku orang lain. Nah, kalau ini stoik banget kan, kecuali lo bisa hipnotis. Ya, lo bisa ngendaliin pikiran orang lain. So, ketika lo nyinyirin, ketika lo ditanyain pertanyaan-pertanyaan yang bikin lo tersinggung, yang sebenarnya pertanyaan biasa aja yang kayak kapan nikah, kapan punya anak, daripada pusing-pusing, ya udahlah lo jawab aja, lo bercandain aja, dan fokus ngendaliin diri sendiri. Tapi Ham, kadang-kadang gue stres. Ya memang benar sih, pertanyaan gitu kadang bikin kita stres, karena itu semacam tuntutan sosial dan masyarakat, dan itu jadi status sosial lo dong. Nah menurut gua, hal yang pertama yang bisa lo lakuin adalah menanamkan mindset. Wih, udah kayak motivator ya. Mindset apa tuh Ham? Ya mindset bahwasannya dunia ini gak cuma hitam dan putih, bahkan hal yang kontradiktif pun bisa lo lakuin. Kayak misalnya mau jadi wanita independen gitu, yang masih tetap bisa masakin suami lo masih nurut sama suami dan bisa ngurus keluarga gitu, itu bisa aja. Atau misalkan lo menikah, menunda buat belum punya anak, atau memutuskan untuk nggak beli mobil atau rumah, ya nggak apa-apa juga. Pengen nikah muda tapi punya anaknya ya nanti, pengen punya rumah sama mobilnya tuh nanti aja gitu, ya santuy. Ini mungkin kontradiktif gitu dari pemikiran masyarakat, mungkin lo juga kali, tapi ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi lo bisa juga gitu, kayak kerja sebelum lu kuliah, atau setelah lulus lu mutusin buat gak kerja dulu, ya gak apa-apa. Ya udah gaskan aja, intinya gak usah pedulin omongan orang yang pemikiran itu biner gitu. Nah ada juga seni buat melawan pemikiran biner. Nah apa tuh nama seninya? Namanya adalah probabilistic thinking. Nah kita di sini berpikir atas dasar probabilitas. Nah ibaratnya tuh gini, daripada lu mikir buat beli rumah, yang bener itu punya anak atau enggak, beli mobil atau rumah, ya kan? Karena itu jadi mana yang benar, mana yang salah gitu. Jangan pernah berpikir seperti itu, karena dalam konteks diet pun, kalau udah makanan itu jadi label lu baik atau buruk, itu juga bakal hasilin hal yang buruk pada diet lu. Karena itu bisa bikin jadi lu ngerasa bersalah gitu. Lebih baik lu anggap semua hal itu possible buat lu lakuin. Contohnya gini misalnya, ini pertanyaan yang menarik ya, yang bisa lu jawab juga. Misalnya gini, ada Ustadz itu kan baik ya, dan orang-orang pun beranggapan kalau Ustadz itu mungkin masuk surga.
Tapi ustadz bakal masuk surga nggak kalau dia merkosa orang lain gitu? Coba, menurut lu gimana? Kalau menurut gue sih, ya gue juga nggak tahu sih. Inilah probabilistic thinking, dimana orang baik itu selalu masuk surga gitu. Dan nggak mesti juga orang yang jahat bakalan masuk neraka. Terkadang ya ada hal yang dimana kita nggak bisa jawab dengan cepat. Contoh lainnya mungkin pelacur atau pencuri. Mereka itu bakal masuk neraka nggak sih kalau mereka itu punya panti asuhan gitu, nyelamatin banyak orang. Ketika ketemu anjing gitu ngasih minum di tengah-tengah gurun yang saat itu memang nafas terakhir dia, itu orang bakal masuk surga nggak? Lu nggak tahu kan? Dan gue juga nggak tahu gitu. That's why kita harus berpikir panjang gitu buat ngadepin kasus-kasus seperti ini. Apalagi kasus-kasus dalam kehidupan gitu. Banyak hal-hal yang nggak bisa kita jawab dengan cepat, nggak bisa kita jawab dengan stereotip atau kebiasaan masyarakat gitu. Apakah ustadz bisa masuk surga? Ya nggak mesti kan. Kalau ustadznya nyabuin orang, ustadznya nyuri, kan kita nggak tahu gitu. Jadi probabilistic thinking itu gitu. Maksudnya probabilistic thinking itu seperti itu, melihat sesuatu itu dari sisi konteksnya. Sesuatu yang baik buat gua belum tentu itu jadi sesuatu yang baik buat lu. Tingkah laku yang menurut lu biasa aja di Jakarta itu belum tentu baik atau dipandang biasa aja di Jogja gitu. Jadi ya everything is about context gitu. Nah, gue juga mau bilang, misalnya lu udah nerapin mindset itu, tapi tiba-tiba di keluarga lu, di circle temen lu, tiba-tiba ngebenci lu, apa yang harus lu lakuin? Atau lu dibenci orang dah karena lu udah punya pemikiran yang berbeda dari masyarakat lain gitu. Yang harus lu lakuin adalah ya nggak masalah gitu dibenci sama orang. Gue bakal jelasin kenapa nggak masalah gitu kita dibenci sama orang di section selanjutnya. Tonton video sampai habis biar lu dapat keseluruhan insight-nya. Oke, jadi gini, ada orang yang namanya Adrian Tan. Dia adalah lawyer asal Singapura yang sempat viral, yang dimana pidatonya di tahun 2008, yang intinya pada pidatonya, jadi pidatonya gini, satu hal atau dua kata yang menarik menurut gua di pidatonya adalah be hated. Jadi si Adrian ini adalah lulusan terbaik tahun itu. Jadi menurut dia, hal yang terbaik yang bisa lo lakuin itu bukan membuat orang jadi suka sama kita, justru adalah membuat orang lain itu benci sama kita. Ini justru jadi cukup kontradiktif ya dari berbagai ajaran, termasuk ajaran yang diajarin orang tua lo. Tapi menurut gua pesan filsafat yang ada di dalamnya itu deep banget gitu. Coba lihat gambar dua ini. Lo tau lah gambar dua orang ini siapa? Ya kalau lo nggak tahu ya, yang satu Elon Musk, yang satu Greta Thunberg. Apa persamaan dua orang ini? Ya dua orang ini sama-sama di-hate gitu kan sama orang-orang. Si Elon banyak dibenci gitu kan, dari kontroversi yang di-tweet soal Bitcoin lah, soal Tesla. Ada juga sih kalau haters bilang SJW gitu. Kayak Greta misal, masih bocah, bukannya sekolah, malah keluar-keluar kagak jelas, sibuk demo nggak sudah-sudah. Mereka ini kayak koin ya, yang satu kapitalis banget, yang satu SJW banget gitu. Gue juga menyadari gitu kalau pakai probability thinking, meskipun dua orang ini banyak haters, dan meskipun gue nggak seberapa suka sama Greta Thunberg dan cara-caranya, lu semua nggak bisa bilang gitu bahwa mereka nggak ngasih impact. Mereka berdua masih tetap ngasih impact yang besar buat dunia. Si Elon misalnya kayak lewat company-nya Tesla, bahkan kayak dia invest ke OpenAI, ChatGPT misalnya, dan lain sebagainya. Dan Greta Thunberg yang gua nggak suka misalnya, Greta tuh banyak mempengaruhi pemimpin-pemimpin di dunia gitu buat lebih serius menangani climate change. Di sini kita kadang belajar, kita harus jadi orang yang batu gitu, keras kepala buat mempertahankan idealisme kita gitu. Bahkan sampai dibenci banyak orang gitu untuk menghasilkan impact yang besar. Kenapa sih harus dibenci? Ya kita lihat aja, orang-orang sukses itu pasti ada gitu yang ngebenci. Bahkan nabi pun ada yang ngebenci, tapi mereka tetap stay dengan idealis mereka yang akhirnya bisa merubah dunia gitu. Tapi ada juga kan orang yang goblok tapi dibenci. Ya ada lah, benar. Tapi bisa jadi kalau lu nggak dibenci sama sekali sama orang, berarti lu ngelakuin sesuatu yang nggak berimpactful gitu. Di istilah psikologi, buat orang-orang yang punya idealis kuat, keras kepala, mereka punya pribadi yang mirip-mirip gitu ya. Nggak mirip, cuman sedikit banyaknya pasti ada yang sama kan. Tapi ada mereka itu sama di satu aspek, yaitu agreeable gitu, yang dimana tingkat agreeablesnya tuh rendah gitu. Lu kalau nonton video gue sebelumnya pasti udah tau lah apa itu agreeables. Dan ada fakta yang menarik, kalau orang itu batu, agreeablesnya rendah, ini orang-orang yang lebih sukses dan berimpactful daripada orang-orang yang standar agreeablesnya tuh biasa-biasa aja gitu. Orang-orang yang agreeablesnya tinggi tuh gimana sih? Ya nice guys, pokoknya ramah, dia baik, peduli, perhatian, gampang kompromi,
susah buat debat. Ini malah masuk ke dalam orang-orang yang gak sukses gitu. Tapi ya kalau ada yang dianalisis atau direlokasiin ya ada juga yang ramah tapi sukses gitu kan. Nah ini makanya lu jangan sekali berpikir biner gitu. Ya termasuk sama kata-kata gue ini. Makanya ya gue gak menyarankan gitu lu jadi batu berbondong-bondong buat dibenci, atau sekolah itu gak bagus deh. Tapi ada satu hal yang mau gue saranin setelah ini. Jadi setelah riset yang gue temuin, kalau CEO yang bagus atau pemimpin yang baik, mereka punya pemikiran yang tidak biner gitu. Karena perilakunya tuh cenderung kontradiktif. Jadi CEO atau pemimpin yang baik itu biasanya kuat dengan misinya. Tapi ketika orang lain atau customer ngasih kritik, ya mereka bisa dengerin gitu kan. Ada juga ciri lain, misalnya enak sih diajak ngobrol, tapi serem kalau diajak debat. Nah di sini lo bisa menilai kalau CEO dan pemimpin-pemimpin yang baik itu cenderung kontradiktif banget gitu. Dimana dia bisa agreeablesnya meningkat dan bisa merendah di waktu yang bersamaan. Dan menurut gua hidup itu nggak harus hustle aja cuy, terus santuy juga gitu kan. Oke, jadi hidup itu nggak harus kita sesuai dengan yang lainnya. Yang lainnya A, lu ikut A, B ikut B. Kita harus juga prinsip gitu kan. Dan semua itu harus lu sesuaiin dengan konteksnya. Dan karena gue di sini ngomongin dalam konteks mental health itu bukan sekedar manja-manjaan, work-life balancing. Dan orang yang mentalnya sehat, mereka itu berani bekerja keras, siap buat lembur, kuat mental. Tapi nggak jarang juga ya mereka ketika dibutuhin malah males-malesan, malah santuy, nikmatin hidup, nongkrong, have fun, party-party. Kenapa malah begitu? Ya karena hidup itu nggak biner. Dan gue rasa banyak juga yang relate soal ini. Dan menurut gue memang penting banget soal jangan sampai kita terlalu lama terjebak di pemikiran biner. Nggak ada salahnya kok kalau perilaku kita mau kontradiktif, mau pemikiran kita kontradiktif, selama itu nggak ngerugin orang lain. Dan gak masalah buat dibenci sama orang biner cuy. Yang berpikir biner itu gak perlu didengerin lah omongannya. Yang pola pikirnya tuh memang buat kita tuh gak nyaman. Dari sini mungkin lo punya perspektif lain ya, atau punya cerita lain dari orang pemikiran biner. Mungkin lo bisa cerita di kolom komentar kalau lo memang punya cerita lain dari orang pemikiran biner ini. Well, ngelakuin sesuatu yang sederhana mungkin ya nggak gampang ya, karena mungkin berpikir biner itu udah mengakar mungkin di masyarakat kita atau bahkan di masyarakat di seluruh dunia. At least kita bisa mulai coba di diri kita sendiri sih, tanamin mindset kita yang bisa menggeser pemikiran yang biner. Jangan sampai juga sih, karena gue pernah lihat beberapa kasus orang kesehatan mentalnya terganggu karena perilaku biner orang lain. Jangan sampai lah ya. Pokoknya pakai aja mindset yang sekiranya itu produktif buat diri lo dan berimpact baik buat orang lain. Oke, segitu aja insight yang bisa gua kasih. Gua Ilham dari 1 Detik. Thanks.